81. Untuk apa kalian menemuiku? Aku tidak punya kepentingan dengan kalian, ucap Miranda dengan wajah sangarnya. Lalu kamu punya kepentingan dengan siapa? Dengan Kak Rafa, sahut Ashifa. Kamu dengar Miranda. Aku tahu semua yang terjadi akibat perbuatan kamu dan menggunakan kesempatan ini untuk membuat Kak Rafa harus tunduk pada kamu dengan kamu mengirim pesan padanya dan apa menyuruhnya datang dan mengiming-imingikan masalah ini akan selesai, ucap Ashifa. Lalu kenapa jika iya aku melakukannya? Memang itu tujuanku. Karena aku yakin Rafa akan datang, sahut Miranda tanpa dosa. Kak Rafa tidak mungkin datang untuk menemui wanita seperti kamu, sahut Z. Calon adik iparku jangan bicara seperti itu. Lembutlah bicara. Aku ini calon kakak ipar kamu, sahut Miranda dengan tersenyum pada Z. Aku tidak sudi punya kakak ipar licik sepertimu. Kau itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Kak Ashifa dan keluarga kami tidak sudi menerimamu, sahut Z dengan tegas, dengan kata-kata yang pedas yang membuat Miranda mengepal tangannya. Jika kau bukan adiknya Rafa, aku pasti sudah menyobek mulutmu itu, sahut Miranda sinis. Kau pikir aku takut kepadamu? Sahut Z maju selangkah yang menantang Miranda dengan tatapan mata yang tajam pada Miranda yang juga Miranda menatapnya dengan melotot yang ingin menerkam Z. Z sudah, Ashifa mencegah sebelum terjadi keributan panas. Karena Z dan Miranda sama-sama terbakar amarah. Z, kamu tidak ada gunanya banyak bicara kepadanya. Karena dia tidak akan mengerti, sahut Ashifa. Diam kau Ashifa, sentak Miranda menekan suaranya. Aku akan diam, jika kau berhenti mengganggu keluargaku. Miranda Kak Rafa adalah suamiku. Jangan sampai aku dua kali harus mendatangimu untuk memperingatimu. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak terlalu jauh, ucap Ashifa dengan penuh penegasan dan penekanan pada Miranda. Kau mengancamku. Kau pikir kata-katamu mempan untukku, sahut Miranda dengan tersenyum miring. Kau dengarkan aku gadis bodoh. Aku seorang aktris yang sangat terkenal dan dengan perkataanku yang hanya satu baris mampu membuat seseorang hancur. Kau bisa melihat efek dari apa yang aku lakukan. Rafa yang kau katakan suamimu itu menanggung akibatnya dan aku yang harus menyarankan kepadamu untuk kau pulang dan suruh suamimu menemuiku. Maka masalahnya akan selesai, ucap Miranda. Kau benar-benar sangat licik Miranda. Kau telah membuat fitnah besar pada Kak Rafa. Kau keterlaluan Miranda, Allah pasti membalas perbuatanmu, ucap Ashifa membuat Miranda tertawa mengejek. Jangan berceramah di sini Ashifa. Sana ke masjid. Kau pikir aku peduli dengan menciptakan semua kebohongan itu? Aku sudah mengatakan nama besarku bisa membuat Rafa kehilangan kekuasaannya. Jadi ini hanya permulaan dan aku akan melakukan lagi hal yang lebih besar sampai Rafa menceraikanmu dan menikah denganku, ucap Miranda dengan tajam. Z mendengarnya benar-benar sudah emosi yang rasanya ingin menerkam Miranda. Bagaimana Ashifa, siapa yang paling hebat di antara kita, aku apa kamu? Yang pasti aku, dan aku akan jadi pemenangnya, ucap Miranda dengan menyunggingkan senyumnya. Picik, umpat Z, adik ipar jangan berkata kasar lagi, apa mau kamu juga mengalami kesulitan nantinya? Aku rasa kamu tidak akan mau. Jadi sebaiknya kamu mulai berteman denganku, ucap Miranda. Aku lebih baik tidak punya teman daripada harus berteman dengan wanita sepertimu. Kau itu melakukan cara licik dengan mengarang cerita dan menuduh Kak Rafa. Kau akan mendapatkan balasannya, sumpah serakah keluar dari mulut Z. Aku tidak takut, karena aku model terkenal, punya kekuasaan di dunia entertainment dan semua orang sangat mempercayaiku, sahut Miranda dengan tersenyum penuh kemenangan yang menyombongkan dirinya. Z rasanya ingin menarik rambut Miranda. Namun Ashifa yang melihat reaksi Z langsung memegang tangan Z. Sudah Z, ayo kita pergi. Biarlah dia mau melakukan apa. Jika kita sebagai manusia sudah memperingatinya dan dia tidak menerima itu, maka biar Allah yang akan membalasnya, ucap Ashifa. Huhuhuhu. Ceramah, ceramah, dan ceramah. Miranda bernyanyi sembari melihat-lihat kukunya. Ayo Z, kita pergi, ajak Ashifa yang menarik tangan adik iparnya. Sana pergi, suruh Rafa datang ya menemuiku, sahut Miranda dengan berteriak. Namun Ashifa dan Z tidak mendengarnya. Kurang ajar, berani sekali dia mendatangiku dan menceramahiku. Dia sudah merasa paling hebat mengguruiku. Kau datang ke kandang macan Ashifa. Lalu apa kau pikir kau bisa lolos? Gumam Miranda dengan tersenyum miring.
Miranda memasuki kamarnya kembali dan mengambil handphonenya dan terlihat menelpon seseorang dengan tersenyum miring sembari berbicara. Kau akan berakhir di tempat ini. Aku ingin melihat bagaimana sucinya dirimu itu, batin Miranda yang merencanakan sesuatu untuk Ashifa. Dengan mudah Miranda mendapatkan ide dan langsung menghubungi seseorang. Ashifa dan Z berjalan melewati koridor-koridor penginapan tersebut yang ingin kembali pulang. Seharunya Kak Ashifa tadi menamparnya, ucap Z yang kesal sendiri. Tidak ada gunanya, jangan mengotori tangan kita untuk wanita seperti dia, jawab Ashifa. Tapi dia itu keterlaluan Kak. Kakak dengar sendiri, dia sengaja memfitnah Kak Rafa karena hanya ingin Kak Rafa bersamanya. Seharusnya Mama tadi ikut. Siapa mulutnya itu benar-benar dirobek Mama, umpat Z dengan kesalnya. Kakak tahu kamu pasti kesal dengan Miranda. Kita berserah saja pada Allah dan semoga Kak Rafa bisa melewati semua ujian ini dan dia tidak terpengaruh dengan Miranda, ucap Ashifa dengan harapannya yang penuh. Aku juga berharap seperti itu. Wanita itu sangat jahat, sahut Z. Ayo kita cepat pulang, nanti Kak Rafa mencari kita, ucap Ashifa. Z mengangguk. Saat mereka berjalan tiba-tiba ada 3 pria yang berjalan di depan mereka yang mengarah pada mereka dan 3 pria itu langsung menghalang jalan Ashifa dan Z. Membuat Ashifa dan Z saling melihat. Maaf Tuan tolong beri kami jalan, ucap Ashifa dengan lembut. Hanya satu jalan untuk wanita ini. Namun kamu tidak. Bagaimana kalau jalannya ke surga dunia? Sahut salah satu pria itu dengan menatap Ashifa dengan tatapan nakal. Apa maksud kalian? Jangan mengganggu kami. Minggir, sahut Z. Nona, kamu silahkan lewat. Tetapi wanita ini harus bersenang-senang dengan kami dulu, sahut pria yang satunya yang berniat jahat dengan Ashifa. Maaf tolong jangan ganggu kami, sahut Ashifa yang berusaha untuk tenang dengan melewati pria-pria itu. Namun salah satu pria itu memegang pergelangan tangan Ashifa membuat Ashifa kaget. Tolong lepaskan, sentak Ashifa. Nanti dulu Nona, kita bersenang-senang dulu. Kamu datang kemari bukannya untuk bersenang-senang, ucap pria itu yang semakin mendekati Ashifa. Ashifa jadi panik begitu juga dengan Z yang melihat Ashifa diganggu 3 pria itu. Lepaskan aku, jangan macam-macam dengamu. Bentak Ashifa berusaha untuk melepaskan tangannya dari pria-pria itu namun pegangan itu sangat kuat. Kak Ashifa, bagaimana ini? Batin Z yang kaget dengan mereka mendekati Ashifa membuat Ashifa dihimpit dinding dan Z tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan salah satu dari mereka ingin menarik jilbab Ashifa. Untung tidak jadi kalah tangan kekar langsung menahan tangan itu. Siapa lagi jika bukan Rafa yang datang tepat waktu dan Rafa langsung menghempas kasar tangan yang berani menyentuh istrinya dan pasti langsung memukul pria itu membuat Ashifa dan Z kaget. Namun lega dengan datangnya Rafa. Bersambung. 82. Berani sekali kalian mengganggunya, umpat Rafa dengan emosi yang mana 3 pria itu mendapat masing-masing pukulan dari Rafa dan sampai pria itu tersungkur di lantai dan mengambil kesempatan untuk lari. Aku tidak akan mengampuni kalian bertiga, teriak Rafa yang ingin mengejar, namun Ashifa langsung menghentikan dengan memegang lengan Rafa. Kak Rafa sudah, ucap Ashifa. Rafa mengatur napasnya yang naik turun yang masih terbawa amarah melihat ke arah Z dan sekarang melihat ke arah Ashifa dengan tatapan Rafa yang tajam. Bahkan melepaskan tangannya dari pegangan Ashifa. Siapa menyuruhmu pergi tanpa minta izin kepadaku? Tanya Rafa dengan menekan suaranya yang mana amarahnya tidak akan padam yang sekarang semakin marah pada Ashifa. Kak Rafa, Z, aku bertanya pada Ashifa, bukan padamu. Bentak Rafa yang memotong pembicaraan Z saat Z kelihatan ingin membela Ashifa. Ashifa yang merasa salah menundukkan kepala di depan Rafa. Kau sudah merasa paling hebat, punya keberanian besar. Sampai datang ke tempat seperti ini. Apa kau ingin menunjukkan lagi betapa hebatnya dirimu? Bentak Rafa yang marah-marah pada Ashifa. Jelas Rafa marah. Ashifa pergi tanpa izin dan terlebih lagi datang ke tempat yang Rafa tahu itu berbahaya dan kelas bahaya itu terlihat di depan matanya dan tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya jika dia terlambat sedikit saja. Ayo pulang. Rafa langsung menarik tangan Ashifa kasar yang membawa Ashifa keluar dari tempat itu. Ya ampun bagaimana ini? Kak Ashifa pasti dimarahi Kak Rafa terus. Apa yang harus aku lakukan?
batin Z yang panik yang melihat kemarahan Rafa pada Ashifa. Z pun langsung menyusul sang kakak dan kakak ipar yang keluar dari klub tersebut menuju mobil. Kau benar-benar membuatku marah Ashifa. Masuk mobil sekarang, titah Rafa dengan menekan suaranya. Aku dan Z tadi bawa mobil kak. Jadi apa lagi? Teriak Rafa membuat Ashifa kaget dan memejamkan matanya yang akan pasrah mendapat kemarahan suaminya. Kak Rafa, jangan terus memarahi kak Ashifa. Kami ke tempat ini juga ada alasannya. Sahut Z tidak tega melihat kakak iparnya. Apa alasan kalian menemui Miranda? Lalu apa yang kalian dapatkan? Seperti tadi, bentak Rafa. Z dan Ashifa tidak punya jawaban apa-apa. Jangan membuatku tambah marah Ashifa. Sekarang kamu masuk dan kamu Z bawa mobil yang kalian bawa, tegas Rafa. Z menganggukkan kepalanya. Lebih baik menurut daripada Rafa semakin marah kepadanya. Kamu hati-hati Z, ucap Ashifa yang memasuki mobil suaminya. DNA Rafa juga menyusul. Semoga saja kak Rafa tidak terus menyalahkan kak Ashifa, batin Z yang hanya bisa berharap saja. Di dalam mobil, Raga menyetir dengan wajahnya yang memerah yang amarahnya belum padam dan Ashifa di sampingnya sangat takut-takut jika harus berbicara. Takut membuat emosi Rafa meledak-ledak. Maafkan Ashifa kak Rafa, ucap Ashifa dengan lembut yang mengakui kesalahannya. Kau jangan mengajakku bicara di sini. Aku bisa menabrakkan mobil ini nanti, ucap Rafa dengan pelan. Namun sangat mengancam membuat Ashifa diam. Ia tidak ingin membuat emosi suaminya menggebu-gebu dan mereka jadi celaka. Lebih baik Ashifa diam sampai nanti di rumah dia pun pasrah dengan konsekuensi karena pergi begitu saja tanpa izin. Tidak lama Ashifa dan Rafa sampai rumah dan sudah memasuki kamar mereka. Membuka ponselku dan dengan sok hebat kau menemui Miranda tanpa mengatakan apa-apa kepadaku, ucap Rafa marah-marah di depan Ashifa yang berdiri di depannya. Ashifa minta maaf kak Rafa, sudah lancang membuka pesan di handphone kak Rafa. Maafkan Ashifa yang pergi tanpa izin, ucap Ashifa dengan lembut. Lalu kenapa kau tidak mengangkat teleponku? Teriak Rafa dengan kesal. Ashifa mengeluarkan handphonenya dari tasnya dan melihat banyaknya panggilan suaminya. Maaf kak Rafa, Ashifa tidak tahu jika kak Rafa menelpon Ashifa, jawab Ashifa dengan merasa tidak enak. Kau selalu banyak Ashifa, kau sengaja membuatku khawatir. Kau pikir dengan datang ke tempat itu masalah bisa selesai? Aku sudah mengatakan aku yang bertanggung jawab untuk semua ini. Apa kau tidak bisa mendengarku? Teriak Rafa. Tapi Ashifa hanya ingin Miranda sadar dan Ashifa juga tidak mau kak Rafa pergi menemuinya, sahut Ashifa. Aku bisa melakukan apa yang menurutku benar dan seharusnya kau tidak mencampurinya, sahut Rafa. Dan bukannya mengangkat telepon kau malah melakukan hal lain, apa gunanya kau memakai handphone itu? Teriak Rafa menarik ponsel Ashifa dari tangan Ashifa dan membantingnya ke lantai membuat Ashifa terkejut dengan menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Rafa menghela napasnya dengan mengusap mulutnya dan terus mengatur napasnya. Kau benar-benar membuatku marah Ashifa. Aku sudah mengatakan jangan mencampuri masalah ini. Tetapi kau selalu menunjukkan jika kau merasa paling hebat dan bisa menghadapinya. Jangan mentang-mentang gara-gara dirimu aku mendapatkan klien kembali. Jadi kau juga semakin menunjukkan jika kau sangat hebat dan bisa menyelesaikan masalah dan kau lebih hebat daripadaku, ucap Rafa merendahkan suaranya. Ashifa tidak bermaksud dengan niat seperti itu, ucap Ashifa dengan matanya berkaca-kaca. Rafa tidak mau mendengar lagi atau bicara lagi. Takut semakin tidak bisa mengontrol dirinya dan Rafa pergi dari hadapan Ashifa untuk menenangkan dirinya. Maafkan Ashifa kak Rafa, batin Ashifa yang melihat nanar kepergian suaminya dan Ashifa melihat ke lantai yang mana handphonenya sudah jadi kepingan dan pasti tidak bisa terpakai lagi. Mentari pagi telah tiba. Rafa siap-siap di kamar yang ingin pergi pastinya dengan setelan jas hitam dan sekarang sedang memakai dasi. Ashifa memasuki kamar dan melihat suaminya yang bersiap-siap. Kak Rafa pasti masih marah padaku. Di sejak tadi malam tidak bicara lagi padaku, batin Ashifa yang merasa sedih dengan suaminya yang begitu dingin kepadanya. Bersiaplah, aku mengadakan konferensi pers bersama keluarga hari ini. Kau harus ikut, ucap Rafa yang melihat Ashifa dari cermin. Setelah bicara sesingkat itu Rafa langsung berjalan mengambil tasnya dan pergi melewati Ashifa begitu saja.
Namun Ashifa langsung menahannya. "Maafkan Ashifa, tolong jangan marah lagi," ucap Ashifa yang tidak akan puas. Jika suaminya itu belum memberinya maaf, jangan membuang-buang waktu. "Cepat bersiap," ucap Rafa mengingatkan Ashifa dan melepas tangan Ashifa dari tangannya. Lalu dengan cueknya Rafa langsung keluar dari kamar tersebut dan Ashifa hanya semakin sedih yang masih belum mendapatkan maaf dari suaminya. Ya Allah, Ashifa tahu apa yang Ashifa lakukan pasti membuat Kak Rafa kesal. "Hamba mohon ya Allah untuk Engkau yang meluluhkan hati Kak Rafa," batin Ashifa yang hanya bisa berdoa saja. Bersambung 83. Rafa berada di dalam mobil sedang menyetir dan Ashifa yang duduk di sebelahnya yang sejak tadi beberapa kali melihat ke arah Rafa. Namun Rafa tidak melihatnya sama sekali di mana Rafa hanya fokus dalam menyetir. Ashifa juga takut menegur Rafa yang nanti Rafa akan marah lagi. "Bismillah Ashifa, tidak apa-apa, kamu coba lagi minta maaf pada Kak Rafa," batin Ashifa yang tidak akan menyerah begitu saja sebelum mendapatkan maaf dari Rafa. "Kak, drat. Ponsel Rafa tiba-tiba berdering dan Ashifa tidak jadi menegur Rafa. Di mana Rafa langsung mengangkat panggilan masuk tersebut. "Ada apa Novi?" tanya Rafa, yang ternyata menelpon itu adalah sekretaris Rafa. "Baiklah, aku akan segera sampai, kamu atur semuanya dengan sebaiknya dan ia pastikan media yang datang media yang tidak menjadi provokator," tegas Rafa dalam perintahnya. "Baiklah kalau begitu," ucap Rafa yang menutup panggilan telepon tersebut dan langsung meletakkan ponselnya di tempatnya. Lalu Rafa melihat ke arah Ashifa sebentar. "Kamu tidak perlu melakukan apa-apa nanti. Jika ada yang bertanya, maka jawab yang sebenarnya. Aku rasa kamu tahu harus menjawab apa," ucap Rafa dengan pandangan lurus ke depan. "Baiklah," sahut Ashifa yang menurut saja. Tidak lama akhirnya mobil Rafa dan juga menyusul mobil keluarga Rafa berhenti di perusahaan yang akan diadakan konferensi pers. Baru saja mobil itu berhenti, wartawan sudah menyerbu. Di dalam konferensi pers ada beberapa wartawan yang terpilih yang meliput nantinya yang sudah disiapkan di dalam. Namun karena ini berita yang mencuri perhatian, jadi wartawan-wartawan yang tidak diundang ikut berdatangan dan menunggu di luar untuk menyerbu Rafa dan keluarganya. Alasan memilih-milih wartawan karena pasti banyak wartawan nanti yang mengiring opini dan akan melebarkan masalah. Jadi semua tim harus benar-benar detail dalam masalah ini. Ashifa yang di dalam mobil kebingungan dengan orang yang sangat banyak. Bahkan untuk membuka pintu mobil pun tidak bisa. Karena kerumunan para wartawan. "Jangan turun dulu," titah Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya dan Rafa langsung turun dari mobil dan langsung diserbu. Beberapa bodyguard berusaha mengamankan Rafa, sampai terjadi himpit-himpitan, dan Rafa mendekati pintu mobil Ashifa yang membukakan pintu mobil untuk Ashifa yang membawa Ashifa keluar dari dalam mobil dengan Rafa yang melindungi Ashifa dari kerumunan di mana Ashifa di depan Rafa berjalan dan Rafa memeluknya di belakang yang melindunginya dari sentuhan-sentuhan orang-orang. Tidak bisa lewat saking ramainya. "Tuan Rafa, tolong penjelasannya." "Nona Ashifa, tolong sedikit saja penjelasannya." Rafa dan Ashifa terus dicecar pertanyaan yang membuat Rafa dan Ashifa tidak menjawab apapun. "Tuan Rafa, apa benar pernikahan Anda adalah terpaksa? Apa Nona Ashifa menjebak Anda sampai Nona Ashifa hamil dan Anda terpaksa menikahinya? Nona Ashifa, bagaimana rasanya menjadi orang ketiga dalam hubungan Tuan Rafa dan Miranda? Anda adalah sebagai penghalang hubungan mereka. Dan rasanya bagaimana dalam pernikahan tidak dicintai dan suami Anda berselingkuh dengan kekasihnya?" Tidak ada yang berbobot dalam pertanyaan itu, semua memojokkan Ashifa dan Ashifa seakan menjadi salah. Ya itulah gunanya Rafa memilih wartawan yang akan mewawancarainya guna untuk menghindari semua ini yang diketahui pasti banyak orang-orang Miranda yang sengaja membuat suasana semakin panas dan nama baik Rafa bahkan Ashifa telah hancur. Apapun yang dipertanyakan mereka tidak satupun dijawab Ashifa dan juga Rafa. Sampai akhirnya Ashifa dan Rafa bisa melewati wartawan yang menyerbu mereka. Ruangan yang diadakan konferensi pers sudah dipenuhi media dari mana saja. Rafa dan keluarganya masih berdiri di sudut ruangan yang mana Rafa masih berusaha tenang untuk memberikan klarifikasi. "Ayo Rafa, kamu harus menyelesaikan masalah ini," ucap Sander. "Iya Pak," sahut Rafa menarik napasnya panjang dan membuangnya perlahan ke depan. "Bismillah Kak Rafa," ucap Ashifa memberikan supornya.
Rafa menganggukkan kepalanya. Rafa kembali menarik napasnya panjang dan membuangnya perlahan ke depan. Lalu langsung menghampiri tempat yang sudah disiapkan untuknya untuk memberikan klarifikasi. Para wartawan langsung mengambil foto-foto Rafa dengan banyaknya sinar kamera. Ya Allah, Engkau berikan kemudahan untuk suami hamba dan lancarkan semuanya. Semoga nama Kak Rafa benar-benar bersih ya Allah. Batin Ashifa yang hanya berdoa dan berserah diri pada Allah. Selamat pagi semuanya, sapa Rafa dalam basa-basinya. Saya Rafa Alamsyah Madison memohon maaf atas berita yang ada yang membuat kerusuhan dan isu-isu yang semakin lama yang menyebar, ucap Rafa dengan menundukkan kepalanya yang benar-benar meminta maaf. Tuan Rafa bisa jelaskan sedikit tentang masalah ini? Tanya seorang wartawan. Berita yang ada tidak sepenuhnya benar. Saya memang sudah menikah dan tidak ada yang ditutupi dalam pernikahan kami. Saya menikah dengan Semara Ashifa beberapa bulan yang lalu dan saya dan Miranda sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, itu kebenarannya, jawab Rafa. Tuan Rafa, boleh kami meminta sedikit keterangan dari istri Anda? Tanya wartawan. Rafa diam sesaat dan melihat ke arah Ashifa yang di ujung sana. Sofia menganggukkan kepalanya. Mungkin memang ada baiknya Ashifa juga memberikan keterangannya. Baiklah, sahut Rafa yang akhirnya setuju. Ashifa, ayo kemarilah, ajak Rafa. Ashifa menarik napasnya panjang dan membuangnya perlahan ke depan. Lalu langsung menghampiri Rafa dengan bismillah pastinya sampai Ashifa sudah berdiri di samping Rafa. Dengan Ashifa yang berusaha untuk tenang di depan media yang sangat banyak. Nona Ashifa, bisa sedikit memberikan keterangan dalam pernikahannya dan berapa lama kalian berhubungan sampai memutuskan pernikahan? Apakah Anda menjadi orang ketiga dalam hubungan Tuan Rafa dan Miranda sebelumnya? Tanya wartawan. Ashifa melihat ke arah Rafa dan Raha menganggukkan matanya yang menyerahkan pada Ashifa yang ingin menjawab apa. Ashifa mengangguk dengan menarik napasnya dan membuangnya perlahan ke depan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapa Ashifa sebelum memberikan keterangannya. Waalaikumsalam, sahut para wartawan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya Samara Ashifa yang berdiri di samping suami saya akan menjawab pertanyaan kalian semua. Yang pertama, saya dan suami saya menikah tanpa berpacaran. Jadi kami tidak berpacaran sama sekali, jawab Ashifa dengan tenang. Berarti benar isu tentang perjodohan itu? Sahut salah satu wartawan. Saya tidak bisa mengatakan itu namanya perjodohan atau tidak. Tetapi pada memang saya tidak berpacaran dengan Kak Rafa. Karena pacaran sendiri haram bagi saya. Yang intinya pada dasarnya Mama Sofia yang menjadi ibu mertua saya datang kepada ayah saya untuk melamar saya. Dan saya dan Kak Rafa memang tidak saling mengenal sama sekali. Jika ada yang berkata pernikahan kami karena paksaan, perjodohan dan lain-lain. Tetapi bahasa itu sangat tidak tepat, yang lebih tepatnya pernikahan kami diatur dalam skenario takdir Allah, jawab Ashifa dengan tutur kata yang lembut. Wartawan yang mendengarnya mengangguk-angguk kepala dengan saling melihat yang sepertinya sangat menyukai cara Ashifa berbicara. Sehingga dengan mudah mereka cerna. Bersambung. 84. Jadi saya dan suami saya menikah karena sudah menjadi kehendak dari Sang Maha Pencipta, lanjut Ashifa. Nona Ashifa, apa Anda tahu siapa mantan kekasih dari Tuan Rafa? Tanya wartawan. Saya tidak tahu dan saya juga tidak ingin mengetahuinya. Karena sebelum menikah dengan suami saya hanya berdoa dan meminta petunjuk dari Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk masalah masa lalu suami saya, yang artinya pernikahan kami diberi ridho dan masa lalu itu tidak penting, jawab Ashifa dengan cermat. Lalu bagaimana dengan berita yang ada sekarang ini? Kebersamaan Tuan Rafa yang muncul bersama Miranda. Apa Anda tidak mempertanyakan pada suami Anda? Tanya wartawan. Saya tidak mungkin bertanya untuk dalam setiap hal. Karena masalah kebersamaan, pasti sangat banyak kebersamaan. Karena seperti yang saya katakan, hal itu tidak penting dan tidak perlu ditanyakan, jawab Ashifa. Keluarga Anda sendiri bagaimana menanggapi masalah berita ini? Tanya wartawan. Sebelumnya saya minta maaf, tapi kamu adalah orang-orang yang mengerti dengan agama dan juga terpelajar dengan didikan dan ilmu yang ditanamkan sejak dini. Dalam masalah ini sudah sangat jelas kami sekeluarga menyikapi ini hanya berita fitnah yang ingin menjatuhkan suami saya.
Jika ayah dan ibu saya merestui pernikahan kami dan menerima Kak Rafa dalam keluarga kamu, itu artinya Kak Rafa orang yang tepat dan masalah-masalah seperti ini tidak pernah ada, jawab Ashifa. Untuk Tuan Rafa sendiri, bagaimana dengan adanya berita ini? Apa hubungan Anda dengan keluarga istri Anda? Baik-baik saja? Tanya wartawan. Kami baik-baik saja dan sudah dijelaskan berkali-kali. Jika berita ini tidak benar dan tidak mempengaruhi hubungan saya dengan istri saya maupun keluarga kami. Karena saya tegaskan sekali lagi, wanita yang berdiri di samping saya adalah istri saya. Orang yang dipilih orang tua saya untuk mendampingi saya dan saya tidak punya hubungan apa-apa dengan wanita manapun, tegas Rafa. Mendengar pernyataan Rafa membuat Ashifa tersenyum. Begitupun dengan Sofia yang tersenyum. Sepertinya baru kali ini Sofia sangat bangga pada putranya itu. Sama dengan Sander, Sania, Z dan Ardi yang juga sangat terharu dengan penegasan Rafa. Jadi sudah dijelaskan jika berita ini tidak benar dan untuk rekan-rekan bisnis saya. Saya sangat berharap kalian profesional dan tidak menyangkutkan berita bohong yang murahan seperti ini dalam urusan pekerjaan. Karena saya di ini juga difitnah, tegas Rafa dengan wajahnya yang serius. Para wartawan mengangguk-angguk yang sepertinya percaya dengan Rafa yang sudah menjelaskan kronologi pernikahannya dan masalah hubungannya dengan Miranda yang beberapa kali dipertegas. Jika tidak ada hubungan apa-apa. Satu pertanyaan terakhir Tuan Rafa. Lalu apakah Anda menikah dengan istri Anda? Anda masih menjalin hubungan dengan kekasih Anda Miranda sehingga berita ini muncul? Tanya wartawan. Ashifa dan Rafa saling melihat. Jujur pertanyaan itu sebenarnya sangat dihindari Rafa. Karena jika jawaban yang sebenarnya adalah iya, lalu bagaimana kalau dia mengatakan iya? Semakin berantakan keluarga Ashifa juga melihatnya. Tuan Rafa berikan penjelasan dengan masalah itu, sahut wartawan. Nona Ashifa tolong berikan tanggapannya. Tanya wartawan lagi yang membuat ketegangan. Padahal sebelumnya tadi sudah baik-baik saja. Rafa menelan salafinannya dengan melihat ke arah Ashifa. Ya Allah, bagaimana ini, batin Ashifa. Mungkin memang aku harus mengatakannya. Walau aku akan mengecewakan keluarga Ashifa, batin Rafa. Padahal Ashifa sudah berusaha menutupi aib itu. Namun Rafa tidak punya pilihan. Justru dengan dia mengelak semakin membenarkan adanya berita. Dia tidak akan menjawab, karena itu kebenarannya. Terdengar tiba-tiba suara dari ujung sana yang mencuri perhatian dan langsung melihat ke arah suara itu yang ternyata Miranda yang tersenyum dengan kedua tangannya yang dilipat di dadanya yang membuat Rafa dan Ashifa kaget. Kenapa Miranda ada di sini? Sial, dia bisa membuat kekacauan, batin Rafa yang terlihat sangat panik. Wanita ini benar-benar tidak tahu diri. Berani sekali dia datang, ucap Sofia. Bagaimana ini mah? Tanya Sania. Kita tenang dulu. Kita serahkan kepada Rafa. Papa yakin dia bisa menghadapinya, sahut Sander yang berpikir positif. Wartawan jadi ikut menyorot Miranda dengan Miranda tersenyum dan melangkah cantik menghampiri Rafa dan juga Ashifa dengan percaya dirinya. Rafa, jujurlah pada mereka. Jika kita masih berhubungan saat kamu menikah dengan dia. Bahkan kita semakin dekat dan juga kamu punya niat untuk menceraikan istrimu dan menikah denganku, ucap Miranda tersenyum pada Rafa. Apa benar itu Tuan Rafa? Apa Anda berselingkuh di belakang istri Anda? Tanya seorang wartawan. Bukan berselingkuh, tetapi kami memang saling mencintai dan sering bersama di belakang istrinya. Kesannya terlihat diam-diam. Namun namanya juga cinta pasti kalah dengan status pernikahan, jawab Miranda yang tersenyum kemenangan. Tutup mulutmu Miranda, desis Rafa yang sejak tadi mengepal tangannya. Kenapa Rafa kamu tidak mau mengakuinya? Kamu hanya menjawab satu pertanyaan dan jawab dengan satu kata saja. Daripada aku akan mengatakan hal yang lebih banyak lagi, ucap Miranda dengan mengedipkan sebelah matanya pada Rafa. Tuan Rafa, Nona Ashifa tolong beri penjelasannya, sahut salah seorang wartawan. Saya yang akan menjawab pertanyaan itu, sahut Ashifa yang mengambil alih pertanyaan itu dengan tenang dan tersenyum. Ashifa melihat ke arah Miranda. Setelah dengan berita yang ada yang simpang siur sehingga suami saya mendapat fitnah dan mengalami kerugian besar. Saya jadi bisa menarik kesimpulan jika Nona Miranda seorang model terkenal sangat tergila-gila pada suami saya sampai dia menimbulkan fitnah dan mempengaruhi media-media untuk menaikkan berita ini, jawab Ashifa dengan tenang yang membuat Miranda terkejut. Apa kau bilang aku tergila-gila pada Rafa?
Ashifa, aku yang pertama mengenal Rafa dan aku mencintainya dan kau jangan mengatakan aku yang membuat fitnah. Karena sebenarnya itu kebenarannya, tegas Miranda yang tidak terima. Untuk para media di sini, saya rasa dengan jawaban Miranda tadi sudah jelas. Jika dia begitu mencintai suami saya, mencintai seorang pria yang sudah beristri dan sudah jelas jawabannya bukan. Berita ini ada karena adanya ketidaksenangan dari wanita yang menggilai suami orang, sahut Ashifa yang mana Miranda terjebak sendiri. Nona Miranda, apa Anda berusaha untuk menjadi orang ketiga dalam pernikahan Tuan Rafa dan istrinya? Tanya wartawan. Miranda melebarkan matanya yang benar-benar terkejut dengan kata-kata itu sampai Miranda tidak bisa berkata apa-apa lagi dan Ashifa tersenyum dengan Miranda yang panik sendiri. Kurang ajar kau Ashifa, umpat Miranda di dalam hatinya. Bersambung. 85. Jangan asal bicara kalian semua. Aku tidak pernah menjadi orang ketiga, yang adanya dia yang menjadi orang ketiga di dalam hubunganku dan Atar. Dia, wanita itu yang sudah menghancurkan hubunganku dan aku tidak pernah memfitnah siapapun. Justru kaulah yang memfitnahku, sahut Miranda yang membantah apa yang dituduhkan kepadanya. Padahal itu bukan yang dituduhkan, tetapi kebenarannya. Aku tidak menuduhmu Miranda, dan aku berbicara berdasarkan fakta dan jika orang-orang yang ada di sini tidak percaya. Baiklah, akan aku tunjukkan kebenarannya, supaya masalah ini clear dan nama suami saya bisa bersih karena memang semua karena tuduhan dari wanita itu, ucap Ashifa. Miranda heran dengan kata-kata Ashifa dan bukan hanya Miranda saja. Rafa juga bingung dengan maksud Ashifa. Z, kemarilah. Perintah Ashifa. Z mengangguk dengan tersenyum yang menghampiri Rafa, Ashifa dan Miranda. Ayo Z, kamu tunjukkan kepada mereka semua tentang kebenarannya. Tita Ashifa. Baik Kak Ashifa, sahut Z yang terlihat melangkah menuju laptop dan memasukkan memori ke dalam laptop yang membuat Miranda bingung. Apa yang mau dilakukan wanita itu? Batin Miranda dengan penasaran sampai akhirnya rasa penasaran Miranda terjawab saat muncul di layar proyektor di mana Miranda yang terekam saat berbicara yang ditemui Ashifa dan Z. Melihat hal itu membuat Miranda terkejut dengan matanya yang terbuka lebar yang sangat jelas dalam rekaman video itu. Miranda mengatakan kelas sengaja melakukan semuanya, memprovokasi orang-orang atau media untuk memfitnah Rafa. Agar kembali kepadanya. Para wartawan saling berbicara dengan geleng-geleng kepala melihat kelakuan Miranda. Sebagian dari mereka juga menyoroti berita itu. Sementara Z dan Ashifa saling melihat dengan mereka yang sama-sama tersenyum. Mungkin Ashifa tidak selemah itu. Sengaja tidak mengeluarkan kata-kata kasar atau bertindak kasar yang seharusnya bisa saja dia menamparkan Miranda saat itu. Namun Ashifa bermain cantik yang hanya memancing Miranda dan mengontrol dirinya dan juga mengontrol Z yang sudah emosi saat itu. Hasilnya sangat sempurna di mana Z dan Ashifa merekam semuanya dan kebenaran terungkap pada media membuat Miranda panas dingin sekarang. Rekaman itu menjelaskan semuanya kebusukan Miranda dan membuat Miranda panik yang tidak bisa berkutik lagi sampai akhirnya rekaman itu telah selesai. Jadi sekarang semuanya sudah jelas dengan apa yang kalian lihat. Jika siapa dia sebenarnya yang berniat jahat pada suamiku. Dan kenapa saya menemuinya itu karena dia telah mengirim pesan pada suami saya untuk bernegosiasi. Saya tidak menjelaskan panjang lebar lagi karena semuanya sudah jelas. Jadi kalian semua bisa menilainya. Hek Ashifa dengan tenang dengan santainya bicara dan sembari tersenyum. Miranda, aku berharap setelah ini kamu benar-benar jera. Aku harus mengatakan kepadamu. Aku tidak pernah merebut Kak Rafa darimu dan pernikahan kami sangat tidak berpengaruh dengan isu-isu yang kau ciptakan. Begitu juga dengan yang lainnya, aku juga mengatakan jika kami baik-baik saja dan untuk semua orang yang meragukan suami saya dengan adanya berita palsu ini. Saya benar-benar mohon untuk kebijakan kalian semua untuk profesional. Karena suami saya tidak salah, tegas Ashifa di hadapan semua orang. Sepanjang Ashifa berbicara Rafa hanya terus melihat Ashifa saja. Mungkinkah kagum atau apa tidak ada yang tahu. Yang jelas hari ini Ashifa telah menyelamatkan Rafa lagi. Sebelum mengakhiri semua ini saya juga ingin meminta maaf pada suami saya. Maaf karena pergi tanpa izin, bukan tidak percaya jika Kak Rafa bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi saya hanya sebagai istri yang mencoba untuk melakukan sesuatu yang berguna. Ucap Ashifa dalam ucapan terakhirnya yang melihat ke arah suaminya.
Prok 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 prok. Ashifa mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari semua wartawan. Keluarga Rafa terlihat sangat bangga pada Ashifa. Mereka sangat terharu dan benar-benar sangat beruntung punya menantu seperti Ashifa. Rafa juga terlihat seperti itu yang sejak tadi tidak berkedip untuk tidak menatap Ashifa. Sial, umpat Miranda mengepal tangannya dan langsung pergi. Salah seorang wartawan melihat kepergian Miranda dan langsung mengejar untuk mendapatkan keterangan. Namun wartawan yang lain juga melihatnya dan mereka menyerbu Miranda sekarang. Ashifa dan Z saling melihat dan mereka berpelukan seakan merasa lega karena usaha mereka tidak sia-sia sama sekali. Kak Ashifa keren, ucap Z dalam pelukan kakak iparnya itu. Kamu juga sangat keren Z, sahut Ashifa yang sangat berterima kasih lada adik iparnya yang sangat banyak membantunya. Klarifikasi itu juga sampai ke keluarga Ashifa yang menonton dari layar televisi di mana Rania dan Randy saling melihat dengan tersenyum yang sama-sama lega dengan berita yang ada. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk Rafa ke depannya, agar dia terhindar dari fitnah-fitnah yang lainnya, ucap Randy. Iya sayang, aku juga berharap seperti itu. Semoga saja dia dan Ashifa ke depannya bisa sama-sama kompak dalam menyelesaikan masalah, sahut Rania. Aku bangga sekali dengan kakakku yang cantik itu. Memang sangat sulit punya kakak yang pintar. Dia sangat keren, puji Aska yang juga melihat berita itu. Alhamdulillah masalah bisa terselesaikan dan Rafa bisa kembali bekerja dengan baik dan kerugian perusahaan yang dikelola Rafa semoga bisa teratasi dan investor-investor kembali datang kepadanya. Karena jelas Rafa hanyalah korban sana, ucap Randy. Mama hanya berharap hubungan Ashifa dan Rafa semakin baik. Karena dengan adanya masalah ini, sahut Rania, aku juga berharap Kak Rafa benar-benar bisa memperlakukan Kak Ashifa dengan baik, batin Aska yang selalu berharap yang terbaik untuk sang kakak. Setelah klarifikasi yang terungkap dan Miranda menjadi sasaran para wartawan dan pasti karir Miranda diambang kehancuran karena telah melakukan fitnah kejam. Ashifa, Rafa, Z, Sofia, Sander, Sania dan Z sekarang keluar dari perusahaan yang mungkin ingin pulang. Ashifa makasih ya untuk semua yang kamu lakukan, ucap Sander dengan tulus berbicara pada menantunya itu. Papa tidak perlu berterima kasih. Ashifa tidak melakukan apa-apa dan iya Z juga ikut bertindak dan kalau ingin berterima kasih sama Z juga, sahut Ashifa. Iya Pak, ayo berterima kasih lada Z, sahut Z. Iya Z Papa juga mengucapkan terima kasih untuk kamu. Papa bangga sama kamu, sahut Sander mengusap-usap kepala putrinya itu. Mama juga bangga sama kamu Z, sahut Sofia. Siapa dulu Z, sahut Z yang menyombongkan dirinya, kalau sudah dipuji. Jadi suka menjadi jadi. Apapun itu sekarang semua masalah sudah selesai dan semoga keuangan perusahaan akan membaik setelah ini, ucap Sander. Aku akan mengatasi semuanya Pak, sahut Rafa. Rafa kamu harus berikan istrimu hadiah. Dia sangat menyelamatkan kamu dan juga perusahaan, sahut Ardi. Iya Rafa jangan pelit-pelit, sahut Sania. Ashifa hanya menunduk, belum mendapat maaf dari suaminya. Jadi Ashifa juga tidak mau berharap apa-apa. Bahkan dia juga takut, kalau apa yang dilakukannya salah. Namun Rafa hanya diam dengan melihat terus ke arah istrinya. Ya sudah sekarang kita sebaiknya pulang. Mama akan memasak banyak untuk merayakan hari yang bahagia ini, ucap Sofia. Wow itu kabar yang jauh lebih bahagia, sahut Sofia. Ya sudah kita pulang sekarang dan untuk masalah hadiah. Biar Rafa yang mengurusnya. Apa yang ingin diberikannya pada Ashifa, sahut Sander. Yang lain mengangguk-angguk kepala. Bersambung.